Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru Pamong, ujian kinerja PPG periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Kartika Kurnia Andreasari. Saya adalah seorang guru di SMK Medikakom Bandung sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2 di LPTK Universitas Bengkulu. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara rolling di SMK Medikakom Bandung. Praktik pembelajaran kali ini saya lakukan pada kelas 11 kompetensi keahlian dengan materi dampak polimer pada kehidupan sehari-hari. Berikut ini ujian kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Iya, atau alhamdulillah ya. Alhamdulillah bisa bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran kimia hari ini dalam keadaan sehat semuanya. Nah, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Mangga untuk berdoa silahkan dipimpin oleh KM-nya. Siapa KM-nya? Saya, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Anggini. Hari ini ada yang tidak masuk, Salsa, seksi absensi? Hadir semua, Bu. Ya, terima kasih kepada Salsa. Alhamdulillah ya, hadir semua, dipertahankan senantiasa kehadirannya 100%. Dan mudah-mudahan anak-anak yang hadir hari ini bisa mendapatkan keberkahan ilmu. Amin. Nah, biar belajarnya lebih nyaman, coba dicek dulu kebersihan kelasnya. Ada sampah atau tidak? Tidak. Tidak, bajunya dimasukkan, bangkunya diluruskan ya. Nah, sip, oke. Nah, minggu lalu, masih ingat kita sudah belajar apa saja? Saya, Bu, kemarin kita belajar tentang polimer. Wah, alhamdulillah ya masih ada yang ingat minggu lalu tentang belajar polimer. Nah, kira-kira apa sih yang dipelajari dari polimer minggu lalu? Coba ada yang mau mencoba menjelaskan? Saya, Bu, kemarin kita belajar tentang penggolongan, sifat, dan reaksi polimer. Oh, berarti minggu lalu itu ya yang sudah kita pelajari. Berarti tentang apa? Penggolongan polimer. Penggolongan polimer itu berdasarkan ada apa aja sumbernya ya. Sumbernya itu ada polimer alam, polimer sintetis. Ada yang berdasarkan monomernya, ada yang berdasarkan sifat terhadap panas. Nah, kalau hari ini berarti itu tadi kita akan mempelajari penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Ada tidak dampak dari penggunaan polimer tersebut? Kira-kira apa aja sih polimer yang ada di dalam kehidupan sehari-hari? Coba ada yang mau menjawab?
Saya Bu, kalau di lingkungan sekolah contohnya ada bersih plastik, botol minuman, dan styrofoam. Ya, terima kasih kepada Putri atas jawabannya. Ya, betul tadi ya, contoh polimer di dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di lingkungan sekolah, tadi ada apa? Botol, plastik, styrofoam. Nih, apalagi kalau di sekolah itu rata-rata anak-anak itu belinya apa? Seblak nih. Contohnya ada gambar seblak nih, Bu. Matiin dulu. Ya, contohnya ini seblak. Siapa sih yang tidak tahu seblak gitu ya? Nah, pasti anak SMK khususnya apalagi ya sangat suka membeli seblak. Nah, ada apa saja sih di dalam seblak selain seblak? Nah, seblak ini berarti kan dibungkus oleh plastik. Plastiknya merupakan polimer. Styrofoamnya ini pakai polimer. Sendoknya pun polimer. Nah, itu berarti kan contoh polimer yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Apa manfaat mempelajari materi hari ini, yaitu tentang dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah diketahui di materi sebelumnya, kalau polimer itu berdasarkan sumbernya ada dua, ada polimer alam dan polimer sintetik. Lalu polimer yang mana yang ini menjadi dampak bagi lingkungan, sehingga kita akan tahu bagaimana cara menanggulangi dampak penggunaan polimer yang berlebihan di dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, menganalisis struktur tata nama, sifat penggolongan, dan kegunaan polimer. Yang kedua, mengintegrasikan antara struktur tata nama, sifat penggolongan polimer dengan kegunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari, merancang alternatif pemecahan masalah terhadap dampak penggunaan suatu produk polimer, solusi, dan mempresentasikan hasil penelusuran informasi mengenai dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari dengan jujur, tanggung jawab, teliti, dan bekerja sama. Penilaian yang akan dilakukan hari ini adalah penilaian kelompok, karena hari ini nanti akan mengerjakan di dalam kelompoknya masing-masing. Adapun penilaian tersebut berarti kekompakan, ketelitian, kemudian tata bahasa ketika sedang mempresentasikan. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita melakukan pretest terlebih dahulu melalui aplikasi Quizzes. Silahkan dibuka aplikasi Quizzesnya, join di kode berikut. Ya, alhamdulillah tadi sudah melakukan pretest. Bagaimana? Bisa nggak mengerjakannya? Ada kesulitan? Tidak. Hari ini kita akan melihat menganalisis satu video. Silakan kalian simak. Amati dari video tersebut. Kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan atau dianalisis dari video ini? Penggunaan plastik dalam berbagai kegiatan manusia menyebabkan produksi plastik semakin meningkat. Saat ini, plastik merupakan bagian terbesar dari sampah di lautan di seluruh dunia. Akibatnya, Indonesia menempati urutan kedua setelah Tiongkok terkait masalah sampah plastik di dunia. Setidaknya, produksi sampah plastik di Indonesia mencapai 5,4 juta ton per tahun. Nah, dari video tersebut, siapa yang mau memberikan tanggapan? Saya Bu, video tersebut menjelaskan dampak penggunaan polimer yaitu plastik. Berikut Ibu tampilkan slide tentang masa penguraian sampah.
Nah, di mana sampah ini adalah bukan hanya sekedar sampah. Kalau dilihat dari sampah-sampah ini, ternyata sampah ini adalah contoh polimer di dalam kehidupan sehari-hari. Ada apa saja nih? Ada sarung tangan, ada kertas koran, tambang, popok. Nah, ternyata kalau dari data ini, sampah ini diuraikannya itu bukan hanya 1 hari 2 hari ya. Ternyata ada yang sampai bertahun-tahun. Nah, ini jadi masalah nggak kira-kira? Ya, jadi masalah ya. Kalau numpuk bakalan gimana kira-kira? Bau, terus akan? Banjir, terus apa lagi? Longsor, terus akan mencemari lingkungan. Nah, kira-kira ini harus diselesaikan tidak permasalahan ini? Nah, hari ini Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Ibu memberikan 3 kasus. Silahkan didiskusikan di dalam kelompoknya masing-masing. Ibu akan memberikan LKPD-nya, mangga dikerjakan di kelompoknya, didiskusikan dan dijawab LKPD tersebut. Siap? Siap. Nah, sekarang silahkan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing sesuai dengan yang sudah Ibu bagikan minggu lalu ya. Masih ingat? Nah, sok silakan berpindah bersama kelompoknya. Silahkan buka LKPD-nya. Sudah? Sudah. Bisa dibuka LKPD-nya? Nah, masing-masing kelompok Ibu berikan permasalahan yang berbeda ya. Nah, untuk menjawab permasalahan yang ada di LKPD, kalian bisa menjawabnya melalui apa saja. Referensinya bisa dari modul yang Ibu bagikan, bisa dari buku paket yang kalian pinjam dari perpustakaan, atau bisa googling ya, searching, bisa dari karya ilmiah, penelitian yang dipublish. Silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 1 jam cukup? Cukup. Silakan dikerjakan. Waktu dimulai dari sekarang. Kelompok 1 tentang apa kasusnya? Pencemaran limbah plastik. Oh, gimana? Ada kesulitan tidak? Jadi kalau tanya aja ke Ibu. Oke, sip atau oke. Sok silakan dikerjakan. Kalau kelompok 2 tentang apa kasusnya? Limbah kain. Nah, dari pertanyaannya ada kesulitan tidak? Tidak. Tidak, benar ya. Nanti berarti presentasinya harus keren. Oke. Ya, kalau kelompok 3 tentang apa kasusnya? Limbah popok. Ya, sampah atau limbah popok bayi. Gimana, ada kesulitan tidak? Belum, Bu. Ini ada pembagian tugas nggak nanti dalam mengerjakannya? Ada. Apa misalnya searching gitu? Iya. Ya, dibagi-bagi. Oke, sip. Berarti harus keren ya nanti presentasinya. Iya, Ya, Bu. Ya, gimana ini kelompok 3 sudah ketemu alternatif solusinya? Sudah. Nah, kira-kira gimana alternatif solusi untuk pemecahan kasus dari limbah popok? Mengurangi popok dan dialihkan ke popok kain, Bu. Ya, betul. Terus selain itu apa lagi? Terus didaur ulang, ada yang dijadikan pot dan juga lukisan. Iya, itu di daerah Bandung ya, Cicalengka ya? Iya, nanti kita sekali-kali main ke sana, kita lihat ya bagaimana cara daur ulang limbah popok. Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya?
Nah, tadi kalau sudah selesai mengerjakan LKPD, berarti sekarang kita akan melakukan presentasi. Nah, karena kasusnya berbeda-beda, permasalahannya berbeda-beda, nanti biar saling memberikan informasi ya. Siap semuanya? Siap. Nah, mangga untuk presentasi silahkan boleh dimulai dari kelompok 1. Kelompok 1 sudah siap? Siap. Oke deh, mangga silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pemecahan masalah. Permasalahan yang diberikan pada kelompok 1 adalah tentang pencemaran limbah plastik. Berdasarkan wacana di atas, bagaimana penggolongan polimer berdasarkan asalnya, monomernya, penyusunnya, dan sifatnya terhadap panas. Polimer yang kami ambil dari wacana di atas adalah kantong kresek dan botol plastik, karena penyumbang sampah terbanyak termasuk ke dalam polimer sintetis dan bersifat termosetting, tidak tahan terhadap panas. Tuliskan monomer dan struktur polimer dari wacana di atas. Monomer kresek adalah etena plastik propena. Berapa lama masa degradasi dari polimer berdasarkan wacana di atas? Kantong plastik 10 hingga 1000 tahun, botol plastik dapat terurai di alam sekitar 450 tahun. Jelaskan dampak penggunaan polimer secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dapat mencemari tanah, air, laut, bahkan udara. Setelah berdiskusi, jelaskanlah alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Melakukan daur ulang, salah satunya membuat ecobrick. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil diskusi dari kajian literatur yang telah dilakukan. Karena limbah plastik lama diuraikan di alam, maka kita harus mengolah limbah tersebut dengan metode 3R, yaitu reuse, reduce, recycle. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari limbah kain. Berdasarkan wacana di atas, bagaimana penggolongan polimer berdasarkan asalnya dan sifatnya terhadap panas, termasuk ke dalam polimer, sinetis, dan tahap terhadap panas. Monomer dan struktur polimer dari wacana di atas sebagai berikut. Kain yang kami ambil untuk wacana di atas adalah polyester. Monomernya yaitu dimetil tereftalat dan polimernya adalah polietilena tereftalat. Berapa lama masa degradasi dari polimer berdasarkan wacana di atas? Kain polyester terurai selama 10-40 tahun, tergantung konstruksinya. Benang dan kainnya polyester blended terurai lebih cepat. Kain dengan serat alami terurai 2-20 tahun, tergantung jenisnya. Jelaskan dampak penggunaan polimer secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Serat-serat sintetis tersebut akan merusak lingkungan dalam skala besar, misalnya saja seperti polyester, serat sintetis yang satu ini berbahan dasar plastik yang terbuat dari batu bara dan minyak bumi. Tentunya, seperti yang kita tahu, batu bara dan minyak bumi menyumbang polusi dalam jumlah tinggi terhadap lingkungan dan non-biodegradable. Lebih dari itu, sebagian besar serat sintetis menggunakan perwarna beracun, yang mana air limbahnya menyebabkan kerusakan lingkungan pada tanah dan hewan. Setelah berdiskusi, jelaskanlah alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. Beli barang kualitas tinggi dengan jumlah sedikit. Donasikan pakaian yang masih layak pakai, mendaur ulang bahan tekstil, dan alih fungsikan pakaian lama. Penjelasannya bisa dibaca di sini ya teman-teman.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kelompok 2. Kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang permasalahan yang diberikan kepada kelompok 3, yaitu tentang popok. Berdasarkan wacana di atas, bagaimana penggolongan polimer berdasarkan asalnya dan sifatnya terhadap panas. Popok termasuk ke dalam polimer sintesis dan memiliki sifat termosetting. Tuliskan monomer dan struktur polimer dari wacana di atas. Monomernya asam akrilat, polimernya poli asam akrilat. Berapa lama masa degradasi dari polimer berdasarkan wacana di atas? 450 tahun. Jelaskan dampak penggunaan polimer tersebut secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Limbah popok bayi yang dihasilkan dapat membuat berbagai pencemaran yang berakibat munculnya berbagai penyakit meliputi iritasi paru dan kulit, sesak napas, dioksin, penyebab kanker. Tidak hanya bagi manusia, hal ini juga berdampak bagi reproduksi ikan dan penggunaan senyawa pengganggu hormon pada ikan. Setelah berdiskusi, jelaskanlah alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan permasalahan dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mengurangi atau mengalihkan pemakaian popok dengan menggunakan klodi atau popok kain. 2. Mendaur ulang pot bunga, lukisan, batu, bata, pupuk, dan lain-lain. Mendaur ulang ini adanya di Bandung, di Cicalengka. Kesimpulan, berdasarkan hasil diskusi dan kajian literatur yang telah dilakukan, popok kain merupakan limbah yang paling lama diuraikan, sehingga untuk menguranginya yaitu harus dilakukan pengolahan limbah dengan metode 3R dan mengalihkan pemakaian menggunakan popok lain. Dari kelompok kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah mempresentasikan tadi hasil diskusi pemecahan masalah atas kasus yang diberikan. Dan luar biasa ya, ternyata memang di sekitar kita itu banyak sekali polimer ya. Dan memang kita tidak bisa terlepas dari polimer. Nah, setelah dilihat tadi didiskusikan, ternyata polimer tersebut untuk diuraikan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, jadi kira-kira apa sih yang bisa disimpulkan dari hasil pertemuan hari ini tentang dampak penggunaan polimer dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang mau mencoba menyimpulkan? Silahkan. Saya, Bu. Kesimpulannya, yang pertama kita harus bijak dalam penggunaan bahan polimer. Yang kedua, untuk mengurangi limbah polimer, kita harus menerapkan metode 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Contoh sederhana di lingkungan sekolah, yaitu membawa botol minum dan tempat makan sendiri. Ya, terima kasih kepada Gina yang sudah tadi memberikan kesimpulan hasil pertemuan hari ini. Ya, betul ya, adapun kesimpulannya berarti kan konsumsi berlebih terhadap plastik dan polimer lainnya mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar akan mencemari tanah air, laut, bahkan udara. Yang kedua, terganggunya kesehatan bagi manusia tanpa disadari. Nah, polimer sintetis ini sulit diuraikan karena mempunyai rantai karbon yang sangat panjang. Beda dengan kalau polimer alam. Contohnya misalnya apa? Sayuran, buah-buahan itu lebih mudah diuraikan. Sehingga betul tadi kita harus menerapkan metode daur ulang limbah, yaitu 3R. Dimulai dari apa? Dimulai dari diri sendiri, dimulai dari lingkungan rumah, dimulai dari
yang sederhana, yaitu di sekolah tadi ya, membawa tempat minum sendiri, tempat makan sendiri, dan mendaur ulang yang sederhana yang kita bisa. Nah, tadi ya sudah kita lakukan rangkaian pembelajaran dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang saatnya kita lakukan refleksi pembelajaran. Nah, adapun isi refleksinya yaitu satu, silakan ditulis ya. Tadi sudah Ibu bagikan di sticky note-nya, silakan ditulis di sticky note-nya masing-masing. Ya, satu, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang kedua, apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Yang ketiga, apa yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Silahkan ditulis di sticky note-nya. Nah, kalau sudah selesai tadi menuliskan refleksi, silahkan semuanya tempelkan hasil refleksinya di depan, di papan tulis. Ya. Setelah tadi sudah mempelajari dan mendapatkan ilmu baru, nah untuk di akhir pembelajaran, tadi di awal ada pretest, nah di akhir ada posttest. Untuk masuk ke posttest, silahkan join my quizzes dengan kode berikut. Silahkan dikerjakan. Ya, alhamdulillah semuanya sudah melakukan post-test, dan kalau Ibu lihat hasilnya sudah lebih baik daripada pretest ya, daripada tadi sebelumnya. Artinya Ibu menilai kalian sudah mendapatkan ilmu baru sehingga bisa mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan ketika menjawab soal yang salah di pretest tadi. Ya, hari ini sudah selesai pembelajaran kita. Minggu depan akan ada ulangan tentang polimer. Silahkan dipelajari, dibaca, dan mudah-mudahan mendapatkan nilai terbaik. Amin. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Silahkan ditutup oleh KM dengan doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Sebelumnya, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak luar biasa, anak-anak hebat hari ini yang sudah berani menjawab, berani mengungkapkan pendapat, dan yang paling penting berani untuk tampil di depan, tadi melakukan presentasi masing-masing kelompok. Nah, nanti minggu depan akan ada hadiah menarik untuk tadi anak-anak yang sudah berani menjawab. Kemudian minggu depan juga akan Ibu umumkan siapa presentasi yang paling keren. Jadi, setiap pelajaran kimia kalian harus semangat. Ya, sebelum pulang, Ibu mau mengingatkan terlebih dahulu, jangan lupa sampahnya dibersihkan, bangkunya dirapihkan. Yang piket hari ini, silahkan dikerjakan piketnya ya. Terus kalau ada sampah di kolong-kolong bangkunya dikeluarkan, karena nanti kalau tidak dikeluarkan itu akan jadi sarang nyamuk dan timbul penyakit. Selain itu, nanti pulang sekolah harus langsung pulang, tidak boleh nongkrong di jalan.
Nah, sekian pesan dari Ibu ya. Selamat beristirahat di rumah dan berkumpul bersama keluarga masing-masing.